Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuril Badriah. Saya dari kelompok 2 akan presentasi studi Quran dan Hadis bersama teman-teman kelompok saya. Yang pertama Rofina Anggraini dan saya Sinta Nuril Badriah dan teman saya lagi Harun Ar-Rasyid. Pengertian nuzul Quran. Pengertian nuzul Quran adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dalam alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Bahwa ada dua cara penyampaian wahyu oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama datangnya kepadanya suara seperti gerincingan dan suara yang amat kuat. Yang kedua, malaikat menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia. Proses turunnya Al-Quran. Menurut Mana Al-Qatanan, terdapat dua mazhab pokok di kalangan para ulama di seputar pemahaman tentang proses turunnya Al-Quran, yaitu yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama, bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran ialah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa betapa besar masalah ini. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun. Didasarkan pada riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas, antara lain, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailah Al-Qadar. Kemudian setelah itu, ia diturunkan selama 20 tahun. Al-Quran itu dipisahkan dari Al-Zikr, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Maka Jibril mulai menurunkannya kepada Nabi SAW. Al-Quran diturunkan pada Lailah Al-Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus. Lalu ia diturunkan secara berangsur-angsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofina Anggraini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Melalui proses turunnya secara bertahap, yaitu yang pertama, selama perjalanan dakwah Rasulullah SAW, selama 20 tahun lebih lamanya, kedua Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah SAW, memberikan semangat dan membantu Rasulullah SAW secara batiniah. Ketiga, risalah Islam mengalami berbagai keraguan, tuduh-tuduhan, kondisi politik yang tidak menentu, dan cobaan lainnya yang berasal dari kaum musyrik. Pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah ithafah yang terdiri dari kata asbab, jamak dari kata sabab, atau sebab, alasan, atau ilat. Dan nuzul bermakna al-su'ud atau turun, sehingga asbabun nuzul secara literal bermakna sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Keadaan yang menjadi sebab turunnya suatu ayat ada kalanya berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, sikap permusuhan. Yang kedua, terjadi keliruan akibat perbuatan suatu dosa. Yang ketiga, pertanyaan tentang suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau, yang sedang terjadi dan yang akan datang. Cara mengetahui asbabun nuzul. Salah satu cara mengetahui asbabun nuzul dengan mengetahui secara periwayatannya dan mendengar dari generasi yang menyaksikan langsung turunnya Al-Quran, yang mengetahui asbabun nuzul dan dapat menjelaskan maksud-maksudnya. Yang pertama, sebab nuzul al-azah kaza. Fanazalat, dicontoh suila al-Nabi SAW kaza fanazalat.
Yang ketiga, nazalat azi al-ayah fi kaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan presentasinya. Manfaat mengetahui asbabun nuzul. Pengetahuan tentang asbabun nuzul mempunyai banyak manfaat, di antara mampu mengantarkan seorang musafir pada pemahaman yang benar. Namun, manfaat yang terpenting di antaranya adalah: satu, mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum. Dua, memberikan batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum tersebut dinyatakan dalam bentuk umum. Tiga, apabila lafaz yang diturunkan bersifat umum dan ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya. Empat, mengetahui sebab turunnya ayat adalah cara terbaik untuk memahami Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat. 5. Sebab turunnya ayat dapat menerangkan tentang kepada siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain. Pandangan tentang am dan kas. Apabila ayat diturunkan sesuai dengan sebab yang umum atau sebab yang khusus, maka yang umum harus diterapkan dengan keumumannya. Terima kasih. Terima kasih. Apabila ada salah kata dalam presentasi kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau ditanyakan seputar presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.